tepangaken nami kawula Prabu Purbojati. Prabu Purbojati dari kayangan alang-alang kumitir dari Kraton Tawangangin. Ada salah satu raja yang berasal dari bumi ini, tapi kerajaan itu untuk saat ini sudah tidak ada di alam manusia. Oh begitu. Apakah iya. Apakah boleh dibagi tahu atau tidak beliaunya? Kalau kiranya tidak, jangan dipaksakan guna untuk menjawab pertanyaan saya begitu. Mohon maaf. Iya. Mungkin untuk saat ini saya pribadi belum berani memberitahu. Oh begitu. Tapi yang pastinya beliau adalah seorang raja yang sangat terkenal di alam manusia. Di alam manusia ya. Ya, itu salah satu beliaunya yang sangat terkenal di alam kami bangsa manusia. Pertanyaannya saya rubah begini. Raja dari kerajaan gaib yang ada di bumi ini, apakah ada yang hadir ke sana, dan kalaupun ada, apakah Anda mengenal beliaunya dari golongan makhluk gaib yang menjadi raja di bumi ini loh, kerajaan gaib gitu maksudnya. Jadi kalau kerajaan lebih dari satu raja yang datang gitu ya. Panjenengan mengenal beliau? Sangat mengenal ya, karena sesama kan begitu. Apakah boleh dibagi tahu dari kerajaan gaib mana beliaunya begitu? Ada yang berasal dari Saranjana, ada yang berasal dari Wendira, dan ada beberapa raja dan ratu dari kerajaan gaib yang berada di Pulau Jawa. Bagi mereka anak didik Ki Ageng ya, yang mengambil jurusan Kadikjaya, untuk mengetahui mereka lulus atau tidak, ujiannya itu mohon maaf di sana itu menangkap petir. Di tempat kami khususnya Padepokan Darunggulan, lebur seketi itu tidak kami ajarkan karena itu sangat berbahaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa saya berhadapan ini? Saya datang karena ada perintah untuk menghadap dengan sesepuh yang ada di sini. Apakah Anda yang namanya Den Bagus? Saya bukan Den Bagus, saya adalah salah satu murid dari Den Bagus. Kalau boleh tahu, jenengan dari mana? Saya dari kerajaan Saranjana.
dari Saranjana. Saya diutus sama salah satu guru saya untuk berkunjung menghadap dengan sesepuh yang ada di sini. Den Bagus, Beliaunya ada di mana? di depan. Assalamualaikum Den Bagus. Jadi mau langsung berjumpa sama Den Bagusnya? Mohon maaf, saya juga menjaga etika. Kalian ada di sini mungkin karena perintah dari guru kalian Ya, benar. untuk menyambut kehadiran saya. Bila mana kalian berkenan dalam bentuk sambutan kepada saya, silakan. Apa yang ingin kalian pertanyakan bila mana ada? Kalau boleh tahu, Saranjana itu berada di mana sebenarnya? Saranjana itu tempatnya jauh dari sini, sangat jauh. Dan kami itu, Saranjana itu adanya di alam gaib, bukan di alam manusia sama seperti kalian. Kalau boleh saya melanjutkan pertanyaan nih, begini, saya pernah mendengar nama Saranjana itu sudah tidak asing sebenarnya di dunia kalangan manusia. Apakah benar Saranjana itu salah satu kota gaib yang mewah? Saya paling pantang untuk mengatakan kemewahan, terutama untuk wilayah saya. Iya. Kami hidup sederhana, tapi kami hidup serba berkecukupan. Seperti itu. Karena ini pernah mendengar juga dari orang-orang yang bercerita tentang Saranjana seperti itu. Maksudnya apa yang Anda tanyakan? Tadi saya pernah juga mendengar dari orang-orang bahwasannya Saranjana itu kota gaib seperti itu. Betul. Tapi kalau bicara kami itu berkelebihan, itu kan butuh penyaksian. Benar-benar. Dan kami paling pantang untuk menyampaikan kemewahan di tempat kami. Yang jelas, kami itu hidup berkecukupan. Tadi saya belum sempat berkenalan dengan Paduka. Kalau boleh tahu dan berkenan, nama Paduka siapa? Saya biasa disebut dengan Baginda Samsul. Baginda Samsul. Bang Anto, ada yang mau ditanyakan? Boleh. Perkenalkan, ini salah satu murid Den Bagus juga di sini. Namanya Anto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau saya namanya Akmal. Akmal. Ya.
Salam kenal kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Oke, sekarang kami boleh mau keluar ya. Digantikan sama Den Bagus. Oh, terima kasih. Kami izin pamit. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Kalau boleh dibagi tahu dengan siapa saya berhadapan ini? Saya biasa disebut dengan sebutan Baginda Samsul Den Bagus. Baginda Samsul. Gitu. Oh, iya. Asal dari mana? Dari Saranjana. Oh, dari Saranjana. Oh, iya, iya, iya. Panjenengan kemari sendiri atau ada? Mohon maaf, saya dikawal oleh beberapa prajurit. Iya, iya, nggak apa-apa. Ya, mungkin demi kenyamanan panjenengan, mungkin ya nggak apa-apa. Saya maklumi begitu. Karena mohon maaf, saya bukan pamer, tapi saya tidak terbiasa untuk melangkah secara pribadi. Mohon maaf. Iya. Tadi panjenengan dari Saranjana, tinggalnya di sana berarti kan? Sebelum kemari ini tadi dari Saranjana atau dari tempat yang lain? Saya pas kebetulan sedang berkunjung menghadiri acara yang diadakan oleh salah satu guru saya. Oh, begitu. Yang tempatnya jauh dari sini, juga jauh dari tempat kami. Sudah berapa lama di sana? Saya semenjak acara itu dimulai, saya sudah hadir di situ. Oh, panjenengan murid beliau berarti? Iya, betul. Iya. Ki Ageng Asmo Kawilang. Betul. Iya. Karena beliaunya juga yang mengutus saya untuk datang berkunjung silaturahmi menghadap panjenengan. Seperti itu ya. Betul. Ada pesan-pesan khusus atau pesan-pesan inti yang disampaikan oleh beliau kepada panjenengan saat jumpa bareng saya atau tidak? Tidak ada. Tidak ada. Iya. Iya. Jadi nantinya balik lagi ke Saranjana setelah acara di Alang-Alang Kumitir di Padepokan Daruwulan setelah selesai begitu? Niat awalnya seperti itu sebetulnya. Cuman tadi guru saya itu menyampaikan setelah saya menghadiri panjenengan di sini, menghadiri undangan dari Ki Ageng itu, saya kan diundang atau diutus untuk menghadap panjenengan. Setelah ini saya diperkenankan untuk melanjutkan langkah kembali ke tempat kami. Oh, ke Saranjana sana ya. Iya. Ya, alhamdulillah panjenengan berkenan hadir, berjumpa bareng saya di sini ya. Mudah-mudahan pertemuan ini ada berkah tentunya. Kalau boleh dibagi tahu, sudah berapa lama panjenengan kenal atau sempat menjadi murid daripada beliau Ki Ageng Asmo Kawilang? Sebetulnya saya belum terlalu lama. Masih kurang lebih 100 tahun. 100 tahunan. 100 tahun bagi kami bangsa manusia sudah cukup lama itu. Mohon maaf, bagi kami itu bukan waktu yang lama, karena umur kami lebih daripada itu. Mohon maaf. Oh iya. Untuk saat sekarang ini umur panjenengan kurang lebihnya sudah berapa itu Baginda? Kalau saya sebetulnya
Masih sekitar 5.000 tahun. 5.000 tahun. Iya, iya. Supaya lebih akrab, saya lebih enak manggil panjenengan apa itu ya? Terserah dan bagus saja. Nyaman panjenengan lah begitu. Nyaman sekiranya menurut dan bagus, nyaman juga menurut saya. Gitu. Cuman mohon maaf, tahta saya kalau bisa jangan dibawa-bawa ke sini. Oh, tahta jangan dibawa ya. Iya. Oke lah, kita mulai. Gimana kabar keluarga panjenengan di Saranjana sana? Alhamdulillah dalam keadaan sehat dan semuanya serba berkecukupan. Oh ya, alhamdulillah. Berarti kata lain daripada berkecukupan itu cukup sejahtera lah begitu ya? Lebih tepatnya sejahtera. Tapi bukan berarti mohon maaf. Begitu ya. Karena kami mencoba untuk sederhana di dalam kelebihan kami. Oh, begitu. Sederhana di dalam kelebihan begitu. Nah, bagaimana dengan katakanlah mungkin warga atau rakyat panjenengan kehidupannya? Mayoritas sejahtera. Sejahtera. Karena kami selaku pimpinan juga memikirkan kesejahteraan rakyat kami. Itu ya. Betul. Sebetulnya terkait kesejahteraan di tempat panjenengan itu sudah nggak asing lagi di telinga kami bangsa manusia. Ya. Ini alhamdulillah panjenengan langsung sendiri yang cerita berkenan guna untuk berjumpa bareng saya. Ya alhamdulillah lah intinya begitu. Kalau boleh dibagi tahu, Saranjana ini merupakan sebuah kota gaib atau kerajaan gaib? Sebetulnya pusat kota adalah kerajaan. Iya. Jadi kalau ada yang mengatakan itu kota gaib, itu pun tidak salah. Kalau ada yang mengatakan kerajaan gaib, memang seperti itu adanya. Begitu ya. Karena begini, wilayah kami tidak semua kota, tapi yang dikatakan kota gaib sebetulnya ya tampuk kekuasaan. Begitu ya. Betul. Baru-baru ini saya ada ngobrol dengan raja dari kayangan Alang-Alang Kumitir. Beliau adalah salah satu guru saya. Gitu ya. Beliau cerita memang di samping Ki Ageng pun ada cerita kepada saya, dan beliau rajanya pun di sana cerita juga. Begini pertanyaannya, panjenengan kenal dengan raja dari Wentira? Sangat mengenal. Sangat mengenal ya. Pimpinan pusat kerajaan Wentira yang biasa kami sebut dengan sebutan Paduka Ratu yang Agung. Kami lain tempat, kami lain wilayah, tapi kami sebetulnya masih ada hubungan kerabat. Kerabat begitu ya. Beliau Muhammad Hasan. Betul. Iya ya. Dulu sebelum di Padepokan Daruwulan ada acara wisuda ya, saya pernah ngobrol bareng beliaunya yang dari Wentira, yakni beliau Muhammad Hasan tentunya. Sekali jumpa di sini di kesempatan yang berbeda, itu tidak perlu saya guna untuk cerita panjang lebar. Tadi di awal panjenengan mengatakan panjenengan dan penguasa atau pimpinan dari kerajaan gaib Wentira ini kerabat begitu? Betul. Kalau dari sisi umur itu tuaan siapa? Apakah panjenengan belum sempat bertanya kepada sebetulnya Paduka Ratu yang Agung? Sempat juga sih, namun mana tahu panjenengannya itu kepingin cerita ya boleh-boleh saja. Bila mana tidak ya nggak apa-apa. Kalau seingat saya, mohon maaf,
ya, masih tuaan beliaunya sebetulnya. Iya. Seingat saya pun begitu juga. Berarti kan sinkron begitu isi ceritanya. Ya. Karena mohon maaf sebetulnya begini, tidak layak kami untuk memberi berita yang tidak benar. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan amanah apa adanya, seperti itulah. Iya. Memang lagi-lagi kemegahan atau kesejahteraan di alam gaib, baik di Saranjana ataupun di Wentira, itu sudah cukup familiar di alam kami bangsa manusia. Ya. Pertanyaannya begini, kedua kerajaan ini, jadi di Wentira dan juga di Saranjana itu kan ya cukup sejahtera, baik itu dari sisi kerajaannya dan juga rakyat-rakyatnya, begitu kan? Iya. Pertanyaannya begini, apakah kesejahteraan di tempat panjenengan terkhusus dalam hal ini, ya, kesejahteraan itu pernah dibagi kepada kerajaan-kerajaan lain, atau adanya kepedulian kepada kerajaan-kerajaan lain, kerajaan gaib yang saya maksudkan, yang mungkin kesejahteraannya itu masih di bawah daripada Saranjana? Jadi begini. Iya. Sepengalaman kami, Saranjana semenjak saya yang menjadi penguasanya, saya belum pernah mengeluarkan dana hibah kepada kerajaan lain. Karena apa? Dalam hubungan antar kerajaan, mohon maaf, belum ada kerajaan gaib yang perekonomiannya itu di bawah daripada berkecukupan. Seperti itu ya. Jadi kami pun tidak ada pemikiran untuk memberikan bantuan secara perekonomian. Selain menurut kami mereka itu tidak membutuhkan, kami juga takut ada ketersinggungan. Seperti itu ya. Oke, saya memahami betul. Pertanyaannya saya rubah tadi, karena kan belum pernah selama panjenengan menjabat, begitu kan? Iya, karena kerajaan-kerajaan lain pun ya masih layak guna untuk mandiri begitu. Pertanyaannya saya geser, apakah pernah dari Saranjana itu mengeluarkan hibah kepada golongan yang berbeda, contoh kepada golongan bangsa manusia begitu? Jadi begini, kalau saya pribadi belum pernah melakukan itu, tapi ada beberapa dari golongan kami dari wilayah Saranjana di luar istana yang mempunyai kelebihan harta dan mempunyai kelebihan untuk menembus dimensi kami. Mereka itu mencoba untuk sedikit mewariskan hartanya kepada selain bangsa yang tidak seperti bangsa kami. Seperti itu ya. Itu pernah terjadi berarti dong? Sering terjadi. Itu kalau boleh tahu dan sepengetahuan panjenengan, itu hibah yang diberikan kepada golongan yang berbeda, apakah itu golongan bangsa manusia? Iya. Apa yang diterima dan wujudnya seperti apa yang diterima oleh bangsa manusia ini? Bisa berupa uang, bisa juga berupa logam mulia. Emas dalam hal ini? Iya. Kalau boleh dibagi tahu, emas yang kuning atau yang putih? Yang kuning. Yang kuning ya. Iya. Dalam hal ini kalau untuk panjenengan pribadi kan belum pernah begitu kan. Kira-kira ada wacana atau keinginan ya, walaupun nggak sekarang, guna untuk berbagi atau hibah lah bahasa panjenengan, atau tidak? Suatu kebahagiaan bagi kami bila mana kami dikasih kesempatan untuk membahagiakan yang lain, walaupun itu bukan dari golongan kami. Begitu. Tapi kami sadar kami punya kelebihan dalam hal harta, tapi kami
masih punya kekurangan dalam hal pengalaman. Dalam arti begini, mohon maaf. Iya, boleh, nggak apa-apa. Ya. Selain kami mampu memberikan karena kami mempunyai sesuatu yang untuk diberikan, tapi kami hanya bisa melakukan itu bila mana kami dilengkapi dengan kemampuan ilmu untuk mewujudkan sesuatu dari bangsa kami. Karena ini merupakan sesuatu yang sama dari tempat yang berbeda, yang memberi dan yang menerima juga beda alam. Itu tidak sembarangan bisa dilakukan. Oke. Namun panjenengan sendiri, mohon maaf pertanyaannya mungkin lebih agak mendalam, ada dong kemampuan guna untuk katakanlah menyatakan ke alam bangsa manusia bila mana ada keniatan hibah nantinya begitu? Kemampuan dalam arti yang ingin diberikan itu ada. Tapi kemampuan untuk mewujudkan ini yang perlu nanti saya pelajari kepada guru saya. Oh, seperti itu ya. Betul. Alangkah baiknya begitu saran saya ya. Karena begini loh, dalam Islam itu berbagi, bersedekah itu sangat dianjurkan. Mungkin bahasa panjenengan hibah. Bila mana kita berkelebihan, katakanlah bahasa panjenengan itu sejahtera. Betul. Itu sangat dianjurkan. Terkhusus dalam hal ini ada juga yang sifatnya itu wajib, zakat namanya dalam agama Islam begitu. Karena mohon maaf. Iya. Kenapa bangsa kami dikasih pembatas seperti itu walaupun kami itu punya harta dan punya niat ingin membagikannya. Semua itu dikasih batasan karena apa? Untuk mengantisipasi terjadinya pencurian antar alam. Mohon maaf. Iya. Bila mana batasan itu tidak diadakan di bangsa kami, mohon maaf. Mungkin bangsa kami sering kehilangan. Iya. Karena ada pihak-pihak lain yang dengan mudah untuk mengambil harta kami. Mohon maaf. Iya. Ya memang bagus begitu supaya tetap terjaga kestabilan. Namun tidak ada salahnya juga antar sesama umat Islam itu saling berbagi walaupun dari beberapa perbedaan golongan begitu. Kalau yang saya pahami dalam Islam begitu, itu nggak ada masalah. Toh dulunya itu sudah ada beberapa contoh-contoh. Ya, mana tahu panjenengan pernah mendengar yang namanya beliau Nabi Sulaiman alaihissalam dan lain sebagainya. Pernah mendengar nama itu? Mendengar. Ya, beliau itu bisa dalam arti mungkin berdialog dan ya kalau bahasanya mungkin memerintahkan ataupun lebih dari itu kepada golongan yang berbeda. Karena beliau kan golongan bangsa manusia. Ya. Dalam hal ini mungkin saran saya begitu, bila mana memang ada niat atau rencana, perkara kelemahan, kekurangannya itu apa, itu kan bisa dicari tahu. Maka dari itu, sebetulnya begini, sebelum saya berjumpa dengan Anda saja saya sudah punya niat. Karena saya sebetulnya merasa malu kalah dengan salah satu rakyatnya saya yang mampu memberikan sedikit hartanya ke bangsa lain. Saya merasa terpukul. Tapi apalah daya, saya hanya mempunyai niat dan bekal, tapi tanpa pengetahuan atau kemampuan yang mampu mewujudkan supaya saya itu bisa memberikan dana hibah. Namun demikian, ini suatu tugas buat saya pribadi. Nanti kedepannya akan saya musyawarahkan dengan guru saya bagaimana caranya supaya niat saya ini bisa terwujud. Amin. Saya doakan semoga bisa terlaksana niat baik tersebut. Ya. Dan kalau bisa niat baik itu jangan diulur-ulur waktunya selagi memang sudah terpenuhi jalan caranya begitu. Insyaallah. Dalam Islam seperti itu. Niat baik saja itu sudah dicatat adanya kebaikan, apalagi segera ditunaikan.
Mudah-mudahan itu kebaikan yang bermanfaat dunia akhirat. Itu ya. Kira-kira kalaulah nantinya panjenengan telah memiliki kemampuan tersebut berdasarkan tadi kan mau dimusyawarahkan bareng guru, begitu kan? Kira-kira mau kemana itu hibah diarahkan atau disalurkan begitu? Mohon maaf, untuk saat ini saya belum tahu arahnya, karena belum ada yang menyampaikan keinginannya tentang harta tersebut. Itu. Tapi saya yakin selain bangsa kami sebetulnya masih banyak yang menginginkan bantuan kami. Betul. Kalau menurut saya, kalaupun panjenengan kebingungan membagi hibah tersebut di alam gaib, gak ada salahnya hibah di alam bangsa manusia. Itu. Sebetulnya begini, bangsa kami ini kan sudah serba kecukupan. Sesusah-susahnya mereka itu sudah cukup kalau menurut saya, karena wilayah kami memang dikaruniai kesuburan dan kemakmuran. Amin. Begini, bila mana panjenengan nantinya ke depannya telah terpenuhi dan niat yakin akan melaksanakan hibah itu dan sudah bermusyawarah dengan guru panjenengan, bila mana panjenengan kok bingung mencari di alam gaib itu kayaknya kesulitan, saran saya arahkan aja ke alam bangsa manusia, gak apa-apa. Bila mana panjenengan bingung golongan manusia yang di mana dan seperti apa yang mau menerima hibah panjenengan itu, nanti bisa saya bantu. Matur sembah nuwun. Kemana harus diarahkan dana hibah tersebut, itu nggak apa-apa. Yang pastinya saya harus menyusun kemampuan supaya saya bisa mewujudkan apa yang ingin saya laksanakan. Amin. Ya, mudah-mudahan nanti kalau memang sudah siap, tinggal tunaikan saja. Jangan lupa musyawarah dengan guru. Guru masih ada kan begitu. Iya. Gak apa-apa kan obrolannya begini kan? Tidak. Iya. Karena begini, saya sangat yakin kalau guru saya itu lebih paham. Amin. Apalagi guru saya itu pengalamannya sangat luas. Mungkin guru saya jauh lebih memahami tentang manusia dibanding saya. Iya. Seperti itulah. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan niat baik panjenengan bisa diridhoi dan dikabul sama Allah dan dimudahkan nanti jalannya. Bila mana panjenengan kepingin minta sedikit arahan dari saya, jangan segan, jangan sungkan ya. Mau lewat panjenengan yang langsung tanya ke saya atau melalui guru panjenengan, itu nggak apa-apa gitu. Namun pertanyaan sedikit agak mendalam. Bila mana nantinya Allah itu menakdirkan, berkenan, membukakan jalan atas kesulitan-kesulitan yang ada guna untuk proses itu, pertanyaannya begini, bagi si manusia yang menerima hibah ini, ada risiko atau tidak? Ada. Apa itu resikonya kalau boleh dibagi tahu? Kalau resikonya, dia akan berubah kehidupannya dari susah menjadi berkecukupan. Oh, seperti itu. Karena kekurangan manusia tersebut, kami coba tutupi dengan harta kami. Oh, begitu. Alhamdulillah. Selain daripada itu, resikonya apa lagi? Sesama makhluk Allah itu harus saling membantu. Yang menerima senang, yang memberi ikhlas. Alhamdulillah, ya mudah-mudahan. Hukumnya adalah ibadah. Amin. Ya Allah, alhamdulillah bila mana panjenengan sudah memahami. Jadi resikonya itu apa? Segala sesuatu pasti ada resiko. Cuman selama yang dilakukan kebaikan,
resikonya pasti keberuntungan. Alhamdulillah, ya artinya tadi sedikit yang panjang gambarkan risikonya itu bagi yang menerima tadinya susah berubah menjadi senang begitu ya. Sebetulnya saya itu paham arah pertanyaan Den Bagus. Pahamnya kemana ini? Itu berlaku bagi mereka yang mencoba memaksa mencuri atau mengambil harta kami dengan kemampuan mereka tanpa sepengetahuan atau tanpa keikhlasan dari kami. Itu akan ada bala buat mereka. Mohon maaf. Iya. Namun bila mana memang itu keniatan, keikhlasan dari pihak yang berhak untuk menunaikan hibah, tentunya itu tidak ada gitu-gituan ya. Tidak ada. Tidak ada. Ya, cuman setiap perbuatan pasti ada resiko. Ada resiko. Resikonya selama perbuatan itu perbuatan baik, tentunya kebaikannya akan diterima. Alhamdulillah. Mohon maaf karena saya lihat Den Bagus sangat dekat dengan Ki Ageng Asmokawilang, tentunya Den Bagus paham. Insya Allah. Iya. Mudah-mudahan ya. Kedekatan saya dengan beberapa pihak itu dalam rangka saling melengkapi sebetulnya. Mana tahu ada hal yang bisa dibagi. Jadi mohon maaf, sebelum panjenengan itu bercerita tentang masalah ini dalam pertemuan kami di tempat Ki Ageng Asmokawilang antara saya dan juga Paduka Ratu yang Agung, hal-hal seperti yang panjenengan sampaikan sudah disampaikan oleh panjenengan pun guru saya sebetulnya. Apa arahan terakhir mengerucutnya itu nantinya mau bagaimana, sudah dibahas atau belum poin-poinnya? Sudah. Cuman yang menjadi kendala untuk saat ini sebetulnya mengenai kemampuan kami. Nah, ini yang menjadi salah satu alasan sebetulnya dari salah satu guru saya ya. Setelah nanti saya selesai menghadap Den Bagus, saya diizinkan untuk kembali ke Saranjana karena ada tugas yang harus saya kerjakan ya, yang ada kaitannya dengan masalah ini. Alhamdulillah ya, saya doakan semoga niat baik panjenengan atas bimbingan daripada beliau guru panjenengan yakni Ki Ageng Asmokawilang cepat dikabul sama Allah tentunya ya. Mudah-mudahan karena selagi masih ada niat, terkhusus niat yang baik, saya yakin pasti ada jalan. Janji Allah itu manjadda wajadda. Barang siapa serius ya, niat dalam kebaikan, insya Allah Allah itu membukakan jalan selebar-lebarnya. Amin. Ya, mudah-mudahan. Karena apapun ceritanya, hidup ini terus berlangsung, terus berjalan guna untuk menebarkan dan menanamkan kebaikan-kebaikan guna untuk mempersiapkan kehidupan abadi yakni akhirat nantinya. Seperti itu. Jadi begini, Den Bagus. Iya. Perkenalan pertama saya dengan panjenengan, kalau diizinkan, saya ingin meminta doa panjenengan. Mudah-mudahan apa yang ingin saya laksanakan ke depannya, terutama tugas dari guru saya selepas saya menghadap panjenengan, ada sesuatu yang harus saya kerjakan. Mudah-mudahan begini, segala sesuatunya bisa berjalan dengan lancar sehingga apa yang menjadi cita-cita saya ke depannya bisa terwujud. Amin amin ya Allah ya mujibul wujud. Ya, mudah-mudahan ya. Saya pun ikut mendukung atas rencana wacana kebaikan demi kebaikan yang lagi disusun begitu. Gak apa-apa, pengikut panjenengan nganggur di sini, gak bisa ngobrol bareng saya. Tidak, Den Bagus.
Memang tidak selayaknya mereka itu ikut berkomunikasi di antara kita. Iya. Ya udah nggak apa-apa lah. Ya mudah-mudahan hidup kita semua hari demi hari, tahun demi tahun makin dapat keberkahan atas kebaikan yang bisa kita perbuat ke arah manapun, baik itu dari sisi ibadah ataupun muamalahnya, seperti itu. Amin. Ya. Jadi jujur pertanyaan saya ulang balik, apakah ada pesan titipan yang mungkin inti dari beliau guru panjenengan saat berjumpa bareng saya atau tidak? Sebetulnya pesan beliau terkhusus dalam pertemuan kita itu tidak ada dan bagus. Ya, alhamdulillah. Cuman saya paham sebelum saya menghadap panjenengan dan bagus, guru saya sudah menyampaikan sama seperti apa yang Den Bagus sampaikan. Alhamdulillah ya. Berarti saya sudah paham beliau memesankan sesuatu yang sifatnya harus saya pahami Den Bagus. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan. Sebetulnya saya pribadi kepingin ngobrol panjang bareng panjenengan, namun kadang-kadang dibatasi oleh waktu ya. Karena ini kan pertemuan melalui raga manusia, begitu. Betul. Kan ya. Jadi ya mungkin semoga saja di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali dalam suasana yang lebih positif tentunya. Amin. Ya. Alhamdulillah Den Bagus paham sebetulnya apa yang menjadi isi hati saya. Tapi mohon maaf. Iya. Bukan berarti saya ini membatasi waktu. Saya sifatnya menjalankan tugas, dan setelah saya tahu inti apa yang ditugaskan kepada saya, mohon maaf ya, saya mohon diri. Monggo nderekaken sugeng kondur, sugeng wilujeng, rahayu, mugi kemawon niat kesaenan ingkang sampun dibangun disusun sedemikian rupa wageto enggal terlaksana kanthi pikantuk ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mohon maaf Den Bagus. Sebetulnya saya kurang paham dengan bahasa panjenengan Den Bagus. Mohon maaf. Oh iya ya. Tapi saya mencoba untuk memahami. Karena mohon maaf bahasa sehari-hari saya di tempat kami ini agak sedikit beda Dan Bagus. Oh, berbeda ya. Jadi mohon maaf. Iya. Kalau seperti itu saya mohon pamit, ingin kembali ke Saranjana dulu. Oke, monggo. Karena saya mencoba untuk merenung, memikir, dan mencoba untuk menjalankan apa yang menjadi tugas guru saya. Mudah-mudahan atas niat saya, atas doa guru saya, begitu juga atas doa dari Den Bagus. Amin ya Allah. Mudah-mudahan kedepannya apa yang saya cita-citakan bisa saya wujud. Amin. Lebih kurangnya seperti itu Den Bagus. Ya. Mohon maaf bila mana ada salah-salah kata di awal kita jumpa. Mudah-mudahan lain kesempatan kita bisa dipertemukan lagi dalam rangka yang jauh lebih membahagiakan. Amin ya Allah ya mujibul wujud. Kurang lebihnya seperti itu. Salam buat murid-murid panjenengan dan insya Allah saya sampaikan ya, mendengarkan semuanya. Cukup seperti itu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan Anda keluar kembali ke tempat Anda untuk melanjutkan langkah. La haula wa la quwwata illa billah.
Luruskan sikunya. Alhamdulillah sahabatku semua ya, proses mediumisasi ngobrol bareng salah satu makhluk gaib yang alhamdulillah muslim sahabat ya. Ternyata beliaunya itu salah satu murid daripada Ki Ageng Asmo Kawilang dari Kahyangan Alang-alang Kumitir, terkhusus Padepokan Daruwulan sahabat ya. Beliau tadi mengaku dari Saranjana, maklum ya, bila mana bahasa yang saya gunakan di penghujung yakni bahasa Jawa beliau kurang memahaminya, namun ya intinya kita paham ya. Mungkin kultur budaya beserta kebiasaan di Saranjana itu berbeda dari sisi bahasa seperti yang saya gunakan saat saya ngobrol bareng Ki Ageng Asmo Kawilang itu sahabat ya. Intinya semoga saja isi obrolan ini ada sisi benang merah yang bisa difahami, bisa dimengerti oleh panjenengan semua. Namun saya tetap berpesan, mediumisasi tidaklah mewakili kebenaran seutuhnya. Harapan saya selaku yang fakir ini sahabat ya, doakanlah kami semua, semoga kami dalam keadaan sehat walafiat, kedua istiqomah dalam kebaikan, dan segala niat-niat kebaikan kami semoga saja Allah cepat mengabulkan dengan cara tentunya ya, mengabulkan sahabat ya, seperti itu. Inilah proses mediumisasi yang terjadi sahabat ya. Ya tetap saya berpesan dan memesankan, semoga panjenengan yang terpenting juga ya terhibur dan gak bosen menonton video-video terbaru dari kami sahabat ya. Saya doakan juga semoga panjenengan semua dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di dalam negeri ataupun di mancanegara, semoga dalam kondisi sehat walafiat, rizki yang melimpah, dan keluarga yang baik-baik saja, hari demi hari makin membaik. Dan gak kalah penting juga, ayo tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Semoga hidup ini penuh dengan keberkahan dalam naungan genangan rahmat dan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Di penghujung, saya selaku Al-Fakir tentunya banyak tutur sapa, bahasa ataupun perilaku yang kurang berkenan. Lahir dan batin mohon maaf, mohon pangapunten. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga channelnya makin berjaya. Terima kasih Gus Iman. Semoga channelnya makin berjaya. Terima kasih Gus Iman atas souvenirnya. Terima kasih Gus Iman atas souvenirnya. Semoga channelnya makin berjaya.